Halo semuanya, selamat malam. Apa suaraku kedengeran? Ayo nih mana teman-teman yang lainnya, ayo disuruh join ya, biar acaranya cepat dimulai.
Oke. Semuanya, apa suara saya terdengar? Halo. Terdengar. Oke, Kak. semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, aku Rahma Pujio Lestari, yang malam ini bakal jadi MC sekaligus moderator di acara kaji kita. Bisa skill up 1. Oke, tenang aja ya. Malam ini kita nggak cuma bakal dapat ilmu, tapi juga bisa ketawa bareng. Eh, sebelum kita lanjut, aku mau cek dulu nih, yang malam ini join di Zoom, eh, ada dari mana aja nih? Coba boleh di angka hand ya, terus boleh perkenalan. Ya, ada yang mau perkenalan dulu. Oke, ada Paragon Pizza dari Banten ya. Ayo yang lain, ini cuma 19 orang doang nih. Wow, ada dari Nusa Tenggara Timur ternyata ya. Oke, kemungkinan mohon maaf banget sih ya, aku ada suaranya berisik karena aku baru pulang dari Jakarta. Wow, ada dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang mana nih? Kita dengerin dari pemateri nih. Sebelumnya aku kenalin dulu siapa nih pemateri kita hari ini. Oke, jadi hari ini kita bakal menerima materi dari Kak Jaryani Laila selaku Minor Putri Bidang Kepemudaan Indonesia D5. Dengar-dengar Kak Jaryani ini bukan cuma inspiratif, tapi juga jago ngasih ilfil yang mantep banget. Oke, langsung aja kepada Kak Jaryani, waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Kak. Oke, boleh bantu dong untuk ini aku kelihatan nggak ya? Wajah aku kelihatan nggak ya di roomnya? Dan suaraku kedengaran dengan jelas nggak? Jelas Kak, Oh, benar-benar. Luar banget. biasa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Di sini ada dari Provinsi DKI Jakarta. Oh, bukan. Ada daerah istimewa Yogyakarta, kemudian di sini juga ada dari Bali, Banten, ada dari Jawa Tengah, ada banyak sekali ya. Oke, sebelumnya aku mau izin kenalin diri aku sendiri lagi. Aku mau mulai nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jariani Slaia. Teman-teman semua boleh panggil aku Jari. Aku lebih akrab disapa Jari. Jadi teman-teman kalau lihat aku di Instagram boleh langsung say hello Jari gitu. Nah, di sini aku merupakan mahasiswa aktif ya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Aku kuliahnya itu sekarang di Universitas Riau. Jadi sekarang aku domisilinya itu ada di Riau. Kebetulan di tahun ini di batch 5 Duta Kepemudaan Indonesia aku diamanahkan untuk menjadi winner putri. Nah, di sini karena aku akan sharing juga ke teman-teman semua melalui pematerian hari ini. Jadi aku harap teman-teman semua yang ada di sini bisa turut aktif ya. Jadi aku minta secara keseluruhan itu bisa aktif dan juga memberikan pandangan satu sama dengan yang lain.
Jadi aku nggak mau nih teman-teman semua yang ada di sini tuh cuman mendengarkan aku aja. Nah, nanti untuk sesi Q&A-nya, teman-teman boleh langsung tanyakan aja ketika aku sedang berbicara. Boleh menggunakan fitur raise hand-nya ya. Jadi nanti di akhir kita nggak pakai Q&A lagi. Jadi dari awal sekarang kalau misalkan ada yang rasa dibingung-bingung, kemudian juga ada yang rasanya ingin didiskusikan nih, ada yang disanggah atau ada yang ingin dipertanyakan, ragu atau ambigu dengan apa yang aku sampaikan, atau ada yang relate dengan kehidupan pribadinya, itu boleh langsung aja di raise hand, oke? Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir dan kita bisa langsung buka sharing session di sini tanpa harus dibuka dulu forum pertanyaan dan juga jawaban. Gimana teman-teman semua? Sepakat nggak dengan kesepakatan kita di awal ini? Kalau sepakat boleh kasih reaction oke-oke-nya dong. Oke, luar biasa. Siti Nur Aisyah, Nusa Tenggara Timur, sepakat. Ya, kita mulai ya. Nah, jadi hari ini teman-teman semua tahu bahwasannya kita ada di skill up yang pertama buat teman-teman semuanya. Ini merupakan sebuah kebanggaan ya, karena aku bisa ngisi acara ini diamanahkan langsung oleh panitianya dan juga kembali bertemu dengan teman-teman semua di sini yang pasti nggak kalah keren-keren dan luar biasa di sini pastinya. Nah, tema hari ini tuh kita diingatkan ya bahwa kita semua yang ada dalam kehidupan ini, kita tidak dilahirkan hanya dengan semua jawaban-jawaban yang kita pilih aja gitu. Kita semua tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak sepenuhnya dan seutuhnya sempurna. Tidak ada yang langsung tahu jalan terbaik untuk kehidupannya. Karena pasti di sini kita adalah orang yang sedang mencari-cari jati diri kita. Siapa sih diri kita ini sebenarnya? Sebenarnya aku ini siapa ya? Lalu kemudian ada satu hal yang pasti bahwa kita punya pilihan. Sama dengan tema yang hari ini aku angkat bahwa mengenai aku dan juga pilihanku. Nah, jadi sangat selaras bagaimana caranya pilihan-pilihan ini dapat menjadi sebuah pembelajaran yang nantinya akan tumbuh dan menjadi sebuah agen agen perubahan. Nah, dalam hal ini kita semua tahu ya bahwa ada sedikit kata-kata yang bisa aku kasih ke teman-teman semua. Hidup bukan tentang untuk menemukan diri sendiri aja nih, tapi tentang kita menciptakan diri sendiri dan juga hari ini. Nah, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama menciptakan versi terbaik diri teman-teman semua yang ada di sini melalui pilihan-pilihan yang kita ambil sama-sama. Karena begini, ketika kita mengambil sesuatu keputusan, kita pasti sudah tahu, baik itu dari segi resiko, kemudian juga dari konsekuensi, kita semua sudah mempertimbangkan itu untuk jangka yang sangat sangat panjang. Nah, oke, izin bertanya, Kak, aku pernah baca buku bahwa ternyata kita tidak perlu kata-kata motivasi, karena kalau banyak kata-kata, motivasi justru membuat orang ketika tidak bisa merealisasikan akan merasa tidak mampu. Merasa bagaimana? Oke. Nah, ini tergantung di sudut pandang kita lagi nih. Kita semua ini punya sudut pandangnya kita masing-masing. Dan juga kita kadang menerima suges dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terkait buku yang pernah dibaca bahwa ternyata kata-kata atau motivasi itu nggak harus selalu ada dan nggak terlalu harus banyak karena itu bahkan akan membuat kita merasa nggak mampu untuk merealisasikan itu mungkin tergantung pada saat sudut pandang si pembuat kata-kata tersebut ketika melihat atau mendengarkan sebuah kata-kata motivasi itu menjadi sebuah beban berat untuk dia dan bahkan dia merasa bahwa ini akan menjadi sebuah tanggung jawab dan juga pertanggungjawaban yang cukup berat mengenai kata-kata quotes yang diambil gitu. Nah, tetapi dari aku sendiri, aku percaya bahwa melalui sebuah kata-kata kita bisa membentuk karakter yang ada di dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena terkadang kita nggak fokus sama satu hal, tetapi ketika kita dimunculkan oleh satu quotes, kita akan mengerti dan secara perlahan kita mengetahui bahwasannya, oh ternyata satu di antara beribu apapun itu yang terjadi di dunia ini bisa terrealisasikan melalui kata-kata. Aku bisa ambil contohnya buat teman-teman semua ada satu. Aku pernah banget dengar sebuah quotes atau kalimat yang membuat aku tuh jadi semangat banget untuk segala hal yang aku lakuin. Hal itu adalah ketika aku mendengarkan atau membaca quotes waktu itu. Nah, ini waktu itu aku baca quotes pada saat aku sedang mengikuti sebuah ajang. Nama ajangnya itu adalah Putra Putri Kampus Riau. Jadi di situ kata-katanya buat teman-teman lihat dan boleh teman-teman baca, bahkan teman-teman juga bisa dengerin sekarang. Kata-katanya itu adalah jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Nah, ketika aku tahu itu, aku semakin yakin dan aku semakin sadar bahwa kata-kata ini benar. Kalau misalkan kita nggak mau kita gagal, ya kita nggak usah cobain semua hal yang artiannya adalah
sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini kan selalu dan situ aja gitu. Ketika kita tahu secara keseluruhan itu di situ aja, kita tidak akan mampu untuk bisa membuat sesuatu yang ada di sekeliling kita menjadi ada gitu. Aku sangat percaya bahwa kalau kita mau mencoba, kita pasti akan tahu hasilnya gitu. Kalau aku nggak mulai, aku nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Kenapa? Kalau misalkan kita cuma bisa tahu dan cuma melihat hasilnya aja, tapi kita nggak tahu prosesnya seperti apa, itu akan membuat kita susah di jangka panjang. Kenapa? Karena kita hanya ingin hasilnya saja. Padahal dari hasil tadi, teman-teman harus menjalani yang namanya sebuah proses. Nah, untuk proses, itu dapat dikatakan sebuah proses apabila secara keseluruhan dapat membentuk dari karakter yang ada dalam diri kita. Kalau kita fokus hanya ke hasilnya aja, dan teman-teman juga harus tahu bahwa hasil itu bukan hanya soal kemenangan. Sebuah kekalahan juga merupakan hasil yang dalam artiannya adalah semuanya ada pembelajarannya. Baik itu kemenangan, baik itu kegagalan, semuanya punya pembelajaran tersendiri yang dapat kita ambil dan kita resapi secara pribadi. Secara keseluruhan, kita bisa mengevaluasi beberapa hal yang terkait demikian rupa itu melalui representatif yang kita rasa itu sangat penting untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Kemudian kita juga perlu mengetahui dan kembali mengasah bahwa apa sih sebenarnya tujuan dari kita mengikuti banyak hal yang ada di kehidupan kita ini. Terkadang ini, kita bisa termotivasi bukan hanya dari kata-kata, tetapi kita juga termotivasi dari kegiatan orang lain. Teman-teman ngerasa nggak kalau misalkan teman-teman semua lagi ada di sebuah event, kegiatan, kelas, atau apapun, ruang lingkup apapun itu, ada berbagai macam orang yang ada di dunia ini. Dan teman-temannya harus pilih, teman-teman semua mau jadi apa dan seperti apa. Yang tahu porsinya teman-teman itu ya cuma teman-teman sendiri. Teman-teman sekarang ikut ajang ini. Sebenarnya teman-teman semua tuh mau apa? Kan yang minta teman-teman semua untuk ikut di sini adalah diri kita sendiri. Kita yang memilih langkah kita sendiri. Sekecil apapun langkah yang kita pilih, dan sekecil apapun hal yang kita ambil, itu merupakan pilihan. Pilihan yang secara keseluruhan itu sudah kita sepakati, baik dari hati kita, dari pikiran kita, bahkan perkataan kita. Nah, percaya nggak percaya, dari setiap apapun yang kita pilih, kita pasti memiliki yang namanya sebuah goals atau tujuan. Lalu, apa sih tujuan dari kita mengikuti sebuah ajang, mengikuti dari sebuah perlombaan, mengikuti sebuah kegiatan? Pasti secara keseluruhan kita mengingini sebuah feedback, ya kan? Benar ya? Jadi mau dibilang gabut, mau dibilang cuman iseng-isengan doang kok gitu. Aku cuman ya udah ngisi-ngisi waktu luang aja kok untuk ikut ini. Bohong rasanya kalau misalkan secara keseluruhan kita tidak mengingini sebuah feedback. Jadi feedback itu ada apa aja? Ada berbagai macam. Jadi nggak hanya cuman kita mau menangnya aja, nggak cuman hanya kita mau gelarnya aja gitu. Jadi semuanya itu pasti selalu ada goals. Siapa yang tahu goalsnya apa? Diri kita sendiri lagi. Ya, teman-teman setuju ya dengan hal itu. Di sini juga teman-teman juga harus mengetahui. Setuju nggak? Ini tadi siapa yang nanya ya? Mas Agung. Oke, yang lain juga boleh ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget langsung di kolom ini aja pertanyaannya. Nah, kemudian di sini juga kita melihat bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Oke, teman-teman, perlu digarisbawahi ya, bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Langkah yang kecil ini pasti penuh apa? Penuh yang namanya sebuah perjuangan. Aku yakin banget ya, teman-teman semua, yang ada di sini, ada banyak yang pernah mengalami masa-masa kesulitan, ragu, bahkan ingin menyerah, dan juga teman-teman pasti akan merasakan bahwasannya aku layak nggak ya, aku pantas nggak ya ada di sini gitu. Itu akan selalu ada. Tapi aku juga percaya hal sedemikian rupa selalu terlintas di kepala teman-teman ketika teman-teman semua sedang sendiri atau sedang di dalam keramaian. Jadi hanya ada dalam dua bentuk. Pada saat kita berada dalam sebuah keramaian, kepala kita itu berisik. Kepala kita berisik akan dipenuhi dengan hal-hal yang kita mampu nggak ya untuk jadi orang yang ada di depan mata kita sekarang. Dia oke banget ya gitu. Atau nanti ketika kita sedang sendiri, itu akan memenuhi isi kepala kita. Di sini aku ingin berbagi cerita ya tentang perjalanan aku. Nah, dulu aku juga nggak langsung tahu apa yang ingin aku capai, kemudian juga aku menghadapi beberapa atau kesulitan di dalam setiap langkah yang ingin aku ambil. Nah,
Mulai dari keterbatasan waktu, kemudian sumber daya, hingga rasa takut gagal. Namun di sini aku juga sadar ya, bahwa ada satu hal yang harus aku pegang. Pilihan itu semuanya ada di tanganku. Oke, teman-teman semua catat ya. Pilihan itu semuanya ada di tangan kita sendiri. Kita yang berhak memilih kita tuh sekarang mau jadi apa sih? Kita sekarang mau ngambil apa sih? Aku bisa memilih untuk menyerah atau aku memilih untuk bangkit dan terus belajar. Ya enggak? Jadi hanya dua. Aku mau nyerah atau aku mau lanjut nih. Nah, ini kata-kata lagi buat teman-teman semua. Kesuksesan itu bukanlah kunci kebahagiaan. Ya, kebahagiaan adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Jadi kebalikannya. Kalau kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, pasti kamu akan senang. Dan kemungkinan serta peluang kamu akan sukses itu jauh lebih besar. Di sini aku milih apa? Aku memilih untuk terus belajar. Walaupun jawabannya masih belum lengkap. Aku memilih untuk tumbuh, walaupun jalannya itu nggak mudah. Dan di sini aku memilih untuk menjadi bagian dari perubahan yang bukan hanya diri aku sendiri aja, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Jadi, penting banget ternyata memikirkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena hal itu akan menjadi sebuah timbal balik untuk diri kita. Nggak harus sekarang kok kita mendapatkan sebuah balas budi. Percaya deh sama aku, karena ketika kita menolong seseorang, contohnya, kebaikan yang akan kita dapatkan lagi, timbal baliknya itu nggak harus dari si A aja. Bisa aja dari si C, bisa aja dari si D, atau bahkan si Z yang akan jauh banget Tuhan balikin ke kita. Karena kita nggak bisa tuh langsung sat aku buat baik nih sama orang. Otomatis orangnya harus buat baik juga ke aku. Jadi perbuatan baik atau timbal balik yang akan orang kasih ke kita itu nggak selalu dan selamanya bersamaan dengan orang yang kita berikan pertolongan. Nah, di sini juga aku harus nge-highlight bahwa ya boleh silakan siapa ini? Teman-teman semua on cam Sorry ya. Kak, Ini ada izin Kak. ya boleh. Untuk kita dan untuk seluruh kita yang hadir di sini, boleh tolong on cam ya. Ya teman-teman semua boleh on cam ya. On cam. Ini kalau agak ini goyang-goyang maklum ya guys, soalnya kameranya tidak pas Ini Kak, laptopnya. coba. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian di sini juga Silahkan Kak. aku mengambil bahwa adanya sebuah pentingnya belajar dan tumbuh. Teman-teman, semuanya harus tahu bahwa belajar bukan hanya tentang nilai di sekolah atau perkuliahan yang sekarang sedang menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi. Belajar adalah proses seumur hidup yang terjadi di mana aja ya. Jadi belajar itu ya nggak cuma hanya proses belajar mengajar ketika kita sedang berada di bangku sekolah. Di luar pun itu merupakan sebuah proses pembelajaran untuk kita. Bisa terjadi di mana aja. Bisa di lingkungan, pengalaman, kegagalan, keberhasilan. Itu bagian dari sebuah pembelajaran. Nah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita tumbuh. Jadi kita yang bisa pilih, aku hari ini mau tumbuh atau hari ini aku mau stuck di sini aja. Di zaman yang sekarang itu ada besar sekali peluang untuk kita ngestak di situ aja. Contohnya apa? Hari ini kamu libur. Kamu libur dan kamu pilih untuk ya udah rebahan aja sampai nanti malam. Dan itu terulang besok lagi, lusa, sampai 1 minggu. Hal itu terulang. Gampang, gampang banget ya. Daripada kita milih untuk tumbuh. Ketika kita pilih kita untuk tumbuh, itu akan menjadi sebuah kesusahan, kesulitan yang sangat mendalam untuk kita. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena kita diuji. Bangun pagi kita bisa nggak bangun pagi? Sebelum kita buat plan, hari ini aku mau ngapain aja ya? Itu susah banget untuk terrealisasi di usia kita yang sekarang. Gimana caranya biar ini bisa konsisten? Cara biar itu semua bisa konsisten adalah ketika teman-teman tahu goals teman-teman itu apa. Ya kalau teman-teman nggak punya goals, nggak punya tujuan apa-apa, dan yang cuman, oh ya udah, hidup ini jalanin aja dulu. Dijalanin, tetapi kita harus punya tujuan. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita akan diam di situ aja. Orang-orang yang punya tujuan akan lebih cepat keluar dari zona nyaman kebanding kita yang cuman stay di tempat kita dan merasa bahwa ya udah ini yang terbaik untuk kita. Nah, jadi jangan takut gagal, tetapi takutlah ketika kamu nggak pernah mau coba. Tumbuh berarti berani keluar dari zona nyaman, berani menghadapi tantangan, dan terus memperbaiki diri. Jangan pernah berhenti belajar karena dunia terus berubah dan kita harus siap menjadi bagian dari perubahan itu.
Aku percaya banget ya, menjadi duta ini bukan hanya soal gelar atau title, tapi tentang komitmen untuk terus belajar dan tumbuh demi masa depan yang lebih lebih baik. Nah, di sini juga aku ngasih tahu ke teman-teman semua kalau misalkan kita semua di sini memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang duta. Sebagai seorang duta, kita memegang tanggung jawab yang sangat besar sekali ya. Apalagi untuk orang yang benar-benar baru berkecimpung di dalam hal ini. Kita bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi kita juga mewakili pendidikan, komunitas, dan masa depan. Kita adalah contoh, inspirasi, dan juga agen perubahan yang sama-sama kita ketahui bahwa kita percaya ya bahwa generasi muda ini merupakan bagian dari agen perubahan. Jadi jadilah cahaya yang menerangi jalan orang lain melalui gelar atau title yang teman-teman dapat. Pilihan untuk menjadi duta ini adalah pilihan yang membawa dampak positif ya, karena aku merasakan ini sejak aku awal banget berkecimpung di dunia pageant. Ini bukan tugas yang mudah, tapi ini sangat mulia karena kita harus siap menjadi teladan, sikap, semangat, dan kontribusi nyata. Jadi kita satu langkah lebih maju dibandingkan teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin nggak ikut ajang-ajang seperti ini. Kemudian juga teman-teman harus bisa melihat peluang yang ada di depan ini. Kalau misalkan kita mau mengikuti sebuah lomba, kalau misalkan kita mau mengikuti sebuah lomba, aku kasih tips ke teman-teman semua untuk cek and recheck lagi secara keseluruhan. Sebenarnya perlombaan ini kriterianya seperti apa? Dan juga apa sih yang dibutuhkan oleh event ini? Apakah event ini membutuhkan sesuatu yang passionnya itu sudah ada di dalam diri aku sendiri? Gitu. Kadang kita itu salah dalam memilih tempat. Contohnya gini, kita nih udah oke banget. Kita udah mempersiapkan diri kita secara keseluruhan. Kita udah tahu bidang kita ini di A, B, C, dan D. Tapi kita salah tempat untuk mengambil pengembangan diri kita sendiri. Ternyata di tempat yang kita pilih, kita tidak memenuhi kriteria mereka. Yang dalam artiannya adalah, contoh, aku punya basic nih, contohnya, aku jurnalis banget nih orangnya. Aku jurnalis banget. Aku udah nulis buku, aku udah nerbitin artikel, udah nge-publish, dan lain sebagainya macam. Tapi aku pilih untuk masuk ke divisinya itu desain grafis yang sama sekali aku nggak tahu nih desain grafis ini sebenarnya seperti apa gitu. Lalu apa aja sih yang harus dikerjain? Contohnya ya, aku benar-benar nggak tahu di bidang ini apa. Tapi aku memaksakan diri untuk aku harus ambil divisi ini. Ketika pengumuman aku nggak lulus, aku akan marah gitu. Kenapa aku nggak lulus? Padahal aku tahu tadinya ada divisi jurnalis, kenapa aku nggak pilih divisi jurnalis yang udah pasti aku lebih mudah ke tahap selanjutnya. Kenapa? Dari segi wawancara, dari segi seleksi dan lain sebagainya macam, aku akan mumpuni hal tersebut. Ketika aku memilih divisi yang itu menjadi alam untukku, yang itu tidak menjadi keseharian untuk diriku sendiri, itu akan menjadi tantangan lagi gitu. Aku harus ngulang dari awal. Ketika aku memilih untuk memilih hal baru, otomatis aku juga harus mencoba pembelajaran yang baru. Jadi jangan langsung mengambil hal baru tanpa harus mempelajari secara keseluruhan. Nah, itu adalah teman-teman semua harus ambil dan juga pilah-pilah lagi ketika mengingini untuk mengambil sebuah title. Jadi teman-teman gak cuma fokus, oh ini nih bergengsi banget ya, ini keren banget nih, ini cocok banget nih dia aku kayaknya soalnya ini bisa buat famous gitu. Padahal teman-teman nggak tahu kalau ini cocok nggak ya di aku, pas nggak ya di aku gitu. Anggap aja deh gini, yang sering terjadi. Kalau misalkan kita mau kedinasan, kedinasan itu yang diminta kriterianya adalah orang-orang yang memiliki tinggi badan yang cukup atau tinggi ya, sesuai dengan apa yang menjadi kriteria mereka. Kita tahu kita tidak mencukupi hal tersebut, tapi kita memaksakan kehendak untuk masuk ke dalam itu, tetapi tidak dengan usaha. Entah itu baik dari usaha secara alamiahnya, atau secara langsung obat-obatannya, gitu ya. Tentu hal itu akan mempersulit kita, gitu. Padahal kita nggak tahu bahwasannya kita harus memilih loh, kita harus memilih secara keseluruhan itu sebenarnya apa yang cocok untuk kita gitu. Kalau kita mau menjadi orang yang multitasking, kalau kita mau jadi orang yang multifungsi, secara keseluruhan kita tuh bisa, ya berarti mau nggak mau secara keseluruhan juga kita harus belajar. Jadi mau dibilang kita semultitalenta apapun, multitalenta yang kita punya yang orang-orang akui itu, kita perlu yang namanya pembelajaran secara mendalam. Karena kalau itu hanya cuma pengakuan aja, pengakuan tanpa sertifikasi, ataupun pengakuan tanpa secara keseluruhan memang kita mampu untuk mempunyai hal tersebut, itu akan mempersulit kita di masa yang akan datang. Kenapa?
Karena nanti orang mengira bahwasannya secara keseluruhan kita bisa nih, kita oke nih. Dan kita nggak terima kalau misalkan ada satu kata-kata yang membuat hati kita tuh nggak enak. Contohnya adalah kita sudah menyandang sebuah gelar nih. Nah, ketika ada event, ketika ada sesuatu, langsung deh langsung jari aja gitu contohnya ya. Jari aja, jari kan duta, dia pasti bisa semuanya gitu. Teman-teman pasti nanti akan dengerin hal-hal seperti itu. Jadi akan ada tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan orang lain ketika teman-teman sudah mendapatkan sebuah title ataupun gelar. Teman-teman akan dipandang jauh lebih oke, teman-teman akan dipandang jauh lebih mampu untuk mengambil hal-hal yang ada di sekitar teman-teman gitu. Jadi padahal mereka harusnya juga menyadari bahwa kita juga memiliki sebuah keterbatasan yang dalam artiannya ya kita nggak bisa secara keseluruhan itu mampu merangkul semuanya. Kalau memang kita mau menjadi perangkul antara secara keseluruhan itu bisa, tetapi apa? Kita butuh yang namanya pembelajaran secara mendalam. Jadi yang nggak cuman omongan ataupun pengakuan orang-orang yang ada di sekeliling kita aja. Karena kita semua harus tahu ya, bahwa setiap pilihan yang kita ambil itu pasti selalu ada konsekuensinya. Nah, teman-teman semuanya, ketika mengikuti sebuah ajang, ini kan ajangnya itu bisa ada yang online, kemudian ada yang offline. Nah, mungkin kalau teman-teman berada di ajang yang online, itu teman-teman akan merasakan bahwa dari Sabang sampai Merauke itu berkumpul, kemudian juga akan ada tantangannya juga, kemudian juga akan merasakan seperti apa poin plus dan minusnya, dan yang mengetahui itu ya teman-teman sendiri. Tapi kalau teman-teman semua lagi mengikuti ajang offline, oke. Nah, tapi di sini ketika teman-teman sedang mengikuti ajang offline, teman-teman semua akan mempersiapkan diri. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan ketika kita mengingini untuk melangkahkan kaki ke tempat yang jauh lagi? Ini ada dua hal. Oke, suara aku kayaknya ke double, jadi boleh dong teman-teman semua di off mikrofonnya karena oke, dah. Thank you guys. Nah, hanya ada dua hal yang teman-teman harus siapkan ketika ingin memulai sesuatu yang baru ataupun itu sudah terlalu sering. Pertama, teman-teman semua harus siap gagal. Oke, siap gagal. Kemudian yang kedua, teman-teman semua juga harus siap menang. Jadi hanya ada dua. Hanya ada dua pilihan dalam hidup ini atau langkah ini. Aku mau menang atau aku mau kalah. Dan hasilnya, aku kalah atau aku menang. Oke? Jadi, itu semua harus siapkan. Ketika teman-teman menyiapkan sebuah kegagalan, ketika hasil itu ada, dan teman-teman gagal, teman-teman udah siap. Jadi teman-teman gak boleh yang hanya aku harus menang, aku harus menang, harus menang. Harus menang, tetap harus ada dalam prinsip. Tapi harus siap juga dengan yang namanya sebuah kegagalan. Karena kalau kita menang terus, kita nggak akan ada pembelajarannya. Kalau kita menang terus, kita nggak bisa evaluasi diri kita sendiri. Kadang tuh kita ngira kita tuh oke banget, kita udah sopan, kita udah keren, kita udah keramah, kita udah baik, kita udah pinter, kita udah cukup menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi kita nggak sadar bahwa kita sombong, kita angkuh, kita arogan, kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu kita nggak sadar. Kita nggak pernah sadar, tapi orang yang merasakan perlakuan kita itu akan sadar. Ketika apa? Ketika kita berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Aku harap teman-teman semua yang ada di sini mampu memilih apapun itu. Apapun itu yang ada di depan mata teman-teman sesuai dengan passion teman-teman semua. Kalaupun memang itu tidak sesuai dengan passion teman-teman, it's okay, nggak apa-apa. Kita berhak untuk cari hal baru, kita juga berhak untuk mencoba hal baru, mendapatkan hal baru, pembelajaran yang baru. Kenapa? Karena kita nggak mau kan hanya menguasai satu bidang aja. Pasti kita mengingini agar kita bisa di bidang A, B, dan C. Agar apa? Agar kita lebih mudah. Seenggaknya untuk diri kita sendiri deh. Kalau diri kita sendiri aja sudah memenuhi hal tersebut dan memenuhi hal tersebut secara banyak gitu ya, secara banyaknya, pasti kita akan lebih mudah. Apalagi ketika kita mencoba membantu orang dengan kemampuan kita tadi yang banyak. Artinya apa? Kita berdampak untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita nggak cuma hebat sendiri,
tetapi juga kita memberikan ilmu kepada orang lain. Sekecil apapun ilmu yang teman-teman punya saat ini akan sangat amat berharga ketika teman-teman memberikan, mentransfer hal tersebut secara tulus dan juga ikhlas. Ya, jadi jangan pernah takut dan merasa bahwa aku nggak akan mau lah transfer ilmu ke teman-temanku yang lain. Nanti mereka juga hebat, nanti juga mereka keren. Oke, ini yang harus teman-teman garis bawahi bahwa setiap rezeki yang ada di dalam hidup kita itu akan selalu ada porsinya. Ada porsinya. Jadi kalau misalkan kamu bisa dan pinter untuk mengingat perkalian 1 sampai 10, nggak akan ada pernah salahnya ketika kamu mau ngajarin teman kamu juga yang tidak hafal 1 sampai 10 perkaliannya. Kenapa? Jam terbang teman-teman itu akan berbeda. Porsi dan juga proporsi yang akan teman-teman dapatkan itu akan sangat berbeda. Nanti kamu akan berhasil nih, kamu berhasil untuk mengajarkan teman kamu, si B contohnya. Itu akan jauh lebih dikatakan keberhasilan ketika lagi orang yang kamu ajarin itu mampu memberikan pengajaran ke orang melalui ilmu yang awalnya dari kamu. Itu akan jauh lebih berharga, itu akan jauh lebih membuat kita merasa bahwa kita ini berguna dan juga memiliki dampak untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gitu. Nah, ketika teman-teman semua memilih sesuatu, teman-teman juga harus siap dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Baik itu perubahan. Nah, perubahan ini nanti akan ada dua jenis lagi, ada perubahan positif dan juga perubahan negatif. Ya, jadi untuk perubahan positifnya itu akan ada banyak impact-impact yang datang, kemudian juga outputnya, baik itu dari teman-teman sendiri ataupun orang yang ada di sekeliling. Kemudian juga nanti akan ada negatifnya dari pilihan-pilihan yang diambil, entah itu dari keegoisan kita sendiri ataupun ketamakan kita sendiri. Jadi semuanya itu selalu ada berdasarkan apa sebenarnya yang mau kita pilih. Sebenarnya apa tujuan kita dan apa yang kita inginkan. Kita semua harus tahu apa yang kita inginkan dari sekarang. Kalau teman-teman cuma bilang, aku mau ikut-ikutan aja deh, aku mau coba-coba aja deh. Oke, itu masih bisa dibilang oke. Kenapa? Karena ada banyak banget ya sekarang yang gabut-gabut, tahu-tahu menang. Gabut-gabut, tahu-tahu menang. Tapi nanti akan ada juga tuh orang yang udah mempersiapkan secara keseluruhan, udah matang-matang, udah prepare, tahu-tahu gagal gitu. It's okay. Jangan dijadikan itu sebagai, aku nggak mau lah persiapin diri lagi. Karena waktu itu terakhir aku persiapin diri matang-matang, ternyata aku gagal. Bukan seperti itu. Ya, itu hanya bagian dari proses pembentukan. Ingat ya sama yang aku bilang tadi, kalau kita menang terus, kalau kita dapat mulusnya terus, kalau kita dapat enaknya terus, kita nggak akan ada pernah tempat belajar. Kenapa? Yang ada dalam pikiran kita adalah ini mudah nih, ini kacang hijau nih, ini bisa nih aku kerjain gitu. Tanpa kita sadari bahwa kita juga harus ada yang dievaluasi dalam diri kita. Kita juga butuh yang namanya introspeksi diri. Ya, karena kita adalah manusia yang terkadang kita juga tidak luput ya dari kata salah. Mau winner apapun dia, mau juara satu apapun dia gitu, akan selalu ada kesilapan yang dilakukan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Ya. Nah, kalau teman-teman semua ngerti dan juga memahami secara keseluruhan, karena seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa masa depan yang cerah itu bukan hanya mimpi ya, tapi hasil dari pilihan dan perjuangan nyata yang kita lakukan hari ini. Jadilah duta yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak dan memberikan inspirasi. Di sini aku juga mau ngajak teman-teman semuanya untuk pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita di esok. Jadi aku pengen banget ngajak kalian semua yang ada di sini untuk berani memilih. Pilihlah untuk terus belajar, tumbuh menjadi agen perubahan, dan jangan biarkan ketidakpastian atau rasa takut menghalangi langkah teman-teman semuanya. Karena teman-teman harus ingat bahwa masa depan yang cerah bukan hanya mimpi, tetapi hasil dari pilihan dan perjuangan nyata yang kita lakukan hari ini. Jadilah duta yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman semua yang ada di sekitar kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah pilihan kecil dan juga pilihan besar itu akan membuahi hasil di masa yang akan datang. Kemudian juga kesuksesan adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan konsisten. Jadi kuncinya adalah harus konsisten.
Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, supaya teman-teman bisa merasakan seperti apa rasanya sebuah keberhasilan. Karena teman-teman akan merasakan yang namanya penasaran. Ini kayaknya gagal terus nih. Gimana ya rasanya biar aku berhasil? Coba lagi, coba lagi. Jadi jangan cuma baru satu kali gagal, udah langsung playing victim, sedih, nangis, pasrah, galau, langsung ini apa namanya ngunci gembok Instagramnya, tutup semuanya, langsung galau, hapus foto profile, enggak lah kayaknya udah tahun 2025 nggak pakai lagi lah kayak gitu. Belajar adalah investasi terbaik yang tidak akan pernah merugikan teman-teman semua. Kemudian jadilah versi terbaik dari diri kita, bukan orang lain. Setiap langkah maju, sekecil apapun, itu adalah dari kemajuan. Jadi kalau kita melangkah ke depan, itu pasti akan menuju sebuah kemajuan dan juga akan menuju sesuatu yang ingin kita capai di depan. Perubahan besar dimulai dari keberanian yang kita pilih dari hal kecil dan sudah pasti harus benar. Oke, dan yang terakhir buat teman-teman semua, jika kamu ingin melihat perubahan dunia, mulailah dari diri kamu sendiri. Dari aku cukup, teman-teman semua boleh kasih pertanyaan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, dan bertanya menurut kakak, gimana kalau kita punya tujuan mau tumbuh dan berubah, tapi lingkungan dan dukungan yang kita dapat itu minim, hampir nggak ada dukungan. That's right. Oke, kita garis bawahi ya, mau tumbuh dan berubah, tapi lingkungan dan dukungan yang ada itu minim dan hampir nggak ada dukungan. Jadi orang yang mau mendukung. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita nunggu didukung sama orang, kita tahu nih, ada 10 orang yang ada di sini. Oke? Ada 10 orang yang ada di sini. Semuanya anggap semuanya malas. Tapi kamu satu, ada dua, ada tiga. Tiga orang yang mau berkembang. Kamu salah satunya. Oke? Ada 7, kamu salah satunya. Kamu mau melakukan sesuatu, tapi yang kamu cuma 2 orang. Jangan tunggu didukung. Kamu harus jadi yang mendukung. Paham nggak? Jadi, jadilah agen perubahan itu terdahulu. Kalau orang lain nggak bisa, kamu harus bisa. Kalau orang lain belum bisa, kamu sekarang harus bisa. Kalau orang lain nunggu, kamu sekarang langsung bisa. Kamu harus satu langkah lebih maju dibandingkan orang yang tadi, 7 tadi. Kenapa? Kamu harus menjadi promotor, kamu harus menjadi garda paling terdepan. Ketika kamu sudah berhasil menjadi orang yang mampu memberikan dukungan itu tadi, kamu harus memberikan dampak untuk 7 yang tadi. Ini bukan sebuah keharusan, tetapi ini sebuah hal yang mulia. Yang tadinya sudah aku bilang ya, bahwa seorang duta ini adalah tanggung jawab bagaimana kita bisa memperlakukan atau memanfaatkan title yang kita dapat tadi dengan sangat amat mulia. Menjadi salah satu dari orang yang mampu memberikan dukungan itu sangat paling berharga ketika didapatkan oleh lebih dari satu orang. Jadi kita akan merasa jauh lebih dihargai ketika kita mampu memberikan impact tersebut ke banyak orang, tidak hanya satu dua orang. Ya, nah, oke, gimana Siti Nur Aisyah? Lanjut lagi, di sini ada pertanyaannya. Kalian bertanya bagaimana biar kita nggak mengalami demotivasi karena kegagalan yang bertubi-tubi bahkan sudah 30 kali. Kita sudah mencoba tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan langkah apa yang harus saya lakukan, Kak, untuk bisa selalu mencoba dan percaya akan ada waktunya kita berhasil. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya udah banyak banget setiap aku jadi pembicara. Ini udah keren banget ya, udah 30 kali lebih. Oke, di sini teman-teman semua harus punya yang namanya track record. Ya. Nah, kita udah tahu nih, kita udah gagalnya 30 kali. 30 kali gagal ini, berarti kita udah 30 kali coba ya. Sebenarnya menang yang kita mau itu apa? Oke, paham? Sebenarnya menang yang kita mau itu apa? Kita mau menangnya itu seperti apa? Dan ketika kamu bisa bilang kamu gagal 30 kali, saat apa kamu bisa kamu mengatakan kamu gagal 30 kali? Padahal ketika kamu bangkit dari kegagalan yang pertama, itu kamu udah bisa dikatakan berhasil karena kamu udah ada niat untuk mencoba. Oke? Hal yang harus kita lakukan pada saat kita sudah pesimis, seperti kasus yang ada di sini, adalah kita harus percaya bahwa diri kita ini
adalah bagian terkecil dari orang-orang yang merasakan sebuah kekuatan. 30 kali itu nggak sedikit, ada banyak. Nggak semua orang bisa. Seharusnya ketika yang udah ke-15 kali itu kamu udah sadar dengan diri kamu sendiri. Berarti aku keren banget ya. Aku udah hit 15 kali ini. Anggaplah kita ikut event yang sama, tapi gagalnya 30 kali. Emang ada ya orang yang mentalnya sekuat aku? 30 kali loh, gitu. Karena kebanyakan dari kita satu kali aja udah galau, udah langsung playing victim, udah merasa yang paling tersakiti lah di dunia, gitu. Harusnya kita sadar bahwa setiap pembelajaran itu tidak harus dari sebuah kemenangan dan juga keberhasilan. Kita semua tahu kalau ternyata ketika kita gagal di dalamnya itu ternyata ada sebuah keberhasilan. Kita harus mencerna secara keseluruhan. Sebenarnya apa yang aku lakukan di dalam ini? Kegagalan yang aku maksud ini apa? Kemenangan yang aku maksud ini apa? Nah, langkahnya apa sih supaya saya melakukan bisa mencoba dan percaya akan ada waktu yang berhasil? Oke, langkah yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu harus survei kembali, kamu harus cek lagi sebenarnya kamu ini salah dan gagalnya itu di bagian yang mananya, ya. Kamu harus cek lagi sebenarnya di bagian mana ya aku yang harus perlu atau diperbaiki itu di bagian yang mana. Ketika kita tahu di poin-poin mana aja, kita harus perlu apa namanya sebuah plan. Nah, di dalam plan itu teman-teman semua bisa check and recheck. Sudah survei, kemudian berikan pertanyaan kepada orang-orang yang ada sekeliling teman-teman semuanya. Kritik, saran itu penting banget. Jadi jangan jadi orang yang anti kritik, jangan jadi orang yang anti saran. Karena ternyata saran itu berguna itu loh untuk kita maju, untuk kita bisa bangkit, gitu. Kemudian ciptakan lingkungan. Di sini aku garis bawah ya untuk Hanifah, Maisa, dan Jawa Tengah. Kamu harus menciptakan lingkungan yang support kamu sendiri. Kamu ganti circle pertemanan yang rasanya ini nggak cocok nih buat kamu. Ini akan membuat kamu jauh lebih merasa, yaudah lah, nggak usah coba lagi gitu. Kita butuh teman-teman yang coba lagi, coba lagi, coba lagi. Kita butuh dorongan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Harus percaya. Ya, lanjut pertanyaannya, izin Kak, apakah setiap orang bisa sepenuhnya berserah ikhlas terhadap Tuhan? Namun semakin cerdas, orang tersebut semakin membantah. Itu kita ulang dulu ya. Izin Kak, terkait apakah setiap orang bisa sepenuhnya berserah? Oke, apakah setiap orang bisa sepenuhnya berserah dan ikhlas gitu? Ikhlas itu bisa kita katakan ketika kita sudah merasakan bahwa hal ini tidak akan menjadi sebuah hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita. Contohnya kamu ikut satu kegiatan, tapi kamu gagal. Aku gak akan bilang di hari yang sama kamu bisa ikhlas. Kamu butuh waktu. Kamu butuh waktu biar kamu bisa dikatakan ikhlas. Kamu harus cari kegiatan-kegiatan baru yang bisa menggantikan hal itu. Jadi di sini tuh aku punya prinsip. Kalau nggak teman-teman semua bisa pakai. Ketika aku gagal dalam satu hal, harus ada penggantinya. Ngerti nggak? Jadi setiap apapun itu kegagalannya harus ada pembalasannya. Pembalasannya adalah kita harus dapat hal lain ketika kita tidak diterima di tempat yang ini. Harus ada ganti dari setiap yang hilang. Harus ada sesuatu yang menjadi sebuah pembaharuan ketika yang lama tidak didapatkan. Teman-teman semua harus coba. Kalau teman-teman semua punya tekad hal sedemikian rupa, aku nggak dapat yang satu, aku harus dapat yang kedua. Tetapi apa? Tidak arogan, tidak sombong, tidak berbesar hati kepada diri sendiri, tidak merasa bahwa "Oh, oke aku keren, aku oke gitu. Harus evaluasi, evaluasi, introspeksi diri, tanyakan kepada orang-orang sekeliling kita, aku ini sebenarnya apa sih yang harus dievaluasi? Tanyakan sama mereka. Jangan gengsi, terus jangan takut untuk coba lagi dan belajar. Nah, lanjut lagi di sini pertanyaannya adalah namun semakin cerdas orang tersebut semakin membantah itu semua. Benar. Jadi ketika kita semakin tinggi naiknya levelnya, kita akan merasa bahwa kita ini berada di atas orang-orang yang banyak. Ketika kita merasa kita kan ngurusnya nih, aku sendiri nih, aku cuma sendiri di sini. Nggak akan ada nih yang bisa jadi aku gitu. Itu akan membuat kita jadi pemberontak, membantah. Kita akan merasa bahwa diri kita udah paling oke, udah paling keren gitu ya. Tapi itu nggak akan abadi. Kalau teman-teman semua punya sikap seperti itu, percaya sama aku, itu nggak akan pernah abadi. Akan selalu ada ganti dari setiap apa yang kita lakukan. Maksudnya adalah, kalau kita sekarang angkuh, kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Ke diri kita, ke orang-orang yang sekeliling kita, gitu. Jadi, setiap apapun yang kita lakukan,
selalu ada gantinya. Ibaratnya seperti ini, teman-teman pasti selalu dengar apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jadi apapun yang kita lakukan, itu selalu ada feedbacknya untuk diri kita sendiri. Nggak sekarang, tapi coming soon. Oke, lanjut lagi. Terima kasih banyak. Oke. Memang saya terserah terpikirin aku sama ini buat aku takut bisa aku mau pelajaran aku tidak dapat aku kayak nemuin yang buat aku takut itu sebenarnya masih ada sendiri sendiri rasanya aku lakukan jadi kira-kira udah. Oke, untuk pertanyaan dari Siti Nur Aisyah Tenggara Timur, jawabannya adalah satu. Kita harus berani mengambil risiko. Kalau kamu nggak berani ambil risiko, kamu nggak akan bergerak dari ruang yang kamu udah bangun. Resikonya ketika kamu ingin tetap tumbuh, tapi resikonya kamu harus sendiri. Kamu mau didukung sama banyak orang, tetapi kamu nggak akan berkembang, atau kamu bisa berkembang secara sendiri, tapi nggak ada dukungan orang. Kamu mau pilih yang mana? Hanya dua pilihan, sama dengan tema kita yang tadi. Itulah pilihan kita. Kadang kita didukung sama orang, tapi orang yang dukung kita itu fake. Nggak bisa, nggak akan membantu kita. Dia hanya akan bilang, oh iya, oke, oke. Tapi di belakang kita nggak tahu. Entah itu mencari-cari kesalahan, entah itu berusaha untuk enggak dia kayaknya nggak cocok nih gitu. Tapi apa yang bisa menguatkan diri kita sendiri itu pasti dong dan udah jelas diri kita diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita siapa lagi, ya kan? Bahwa di sini ketika kita merasa malas dan melakukan perkembangan karena setelah melaksanakan produktivitas kita malah sudah berkembang. Tapi rasa malas tersebut membuat pikiran saya ternyata enak malas-malasan. Oke. Ini banyak waktu yang terbang kita sadar dan merubah lagi. Pertanyaannya apakah malasnya wajar atau kita atau kita harus berkembang dengan produk kita dan apakah sadar bahwasannya malas ini nggak baik. Oke. Nah di sini simpel banget dan ini tuh pertanyaan yang sering banget juga ya. Jawabannya adalah wajar. Hmm. Jadi nggak semua dan nggak selamanya itu kita bisa melakukan sebuah produktivitas secara setiap hari dan rutinitas banget pagi siang sore malam pagi siang sore malam akan ada dan akan ketemu dengan titik malas-malasannya. Tetapi apa? Teman-teman semua, kenapa? Kita tuh butuh yang namanya sebuah ruang, ya. Jadi kalau misalkan kita hanya dipenuhi oleh yang itu terus akan membuat kita capek, akan membuat kita merasa ini aku udah keseringan deh, aku udah capek banget deh gitu. Teman-teman akan lebih banyak mengeluhnya daripada semangatnya. Kenapa? Karena nggak akan ada ruang untuk bermalas-malasan. Silakan bermalas-malasan. Tetapi tidak untuk berlarut-larut. Siapa yang tahu porsinya? Diri kita sendiri. Tapi ketika kita merasa kita sudah berlarut, silakan bangkit kembali dan coba untuk memulai produktivitas. Ya, karena yang paling terbaiknya adalah kita bisa memposisikan secara keseluruhan itu dengan rata. Kita ada waktu untuk leha-leha, kita ada waktu untuk beraktivitas, kemudian juga ada waktu berkembang, ya. Ya. Nah, jadi intinya itu yaitu kita harus tahu sebenarnya timeline itu kapan aja ya gitu. Jadi teman-teman semua tuh harus ada timelinenya. Karena kalau dilingkari oleh satu lingkaran yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang memuakkan, tapi teman-teman nggak mau keluar dari hal itu, ya berarti akan terbantai berkali-kali. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa membuka ruang lagi untuk bisa melepaskan secara keseluruhan itu tadi, dan dikumpulkan dalam satu waktu yang berbeda dengan secara sampingnya tadi adalah banyak, dan di sini kita membuka ruang baru, otomatis kita akan mendapatkan yang namanya pembaharuan dan juga perkembangan yang lebih merata dari A sampai Z misalnya. Ya. Oke, kalau dari aku cukup. Ada teman-teman yang lain gimana? Oke, aku serahin lagi Oke, ke Kak Rahma Puji Lestari ya. baik Kak. Terima kasih. Aku ambil alih lagi. Oke.
Oke, sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, izinkan saya nih mewakili seluruh peserta dan panitia untuk menyampaikan terima kasih kepada Kak Jeriani atas materi yang sangat inspiratif, membangun semangat dan membuka wawasan kami semua. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan motivasi yang telah Kakak bagikan malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bekal dan pemantik semangat bagi kami dalam mengembangkan diri dan berkontribusi bagi masyarakat. Oke, mungkin untuk menutup sesi Zoom kali ini, kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya. Bagi para peserta Zoom hari ini, tolong dong on cam ya. Ayo on cam semua ya. Ayo teman-teman. Oke, untuk sesi dokumentasi aku persilakan untuk Kak Gabriela. Oke, baik teman-teman. Kita akan ada dalam sisi dokumentasi. Untuk itu, kepada teman-teman yang belum on cam, diharapkan untuk on cam ya. Di sini aku ada 2 slide. Yang pertama kita sesi formal dulu. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku hitung 1 sampai 3. Ini untuk slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk slide pertama. 1, 2, dan 3. Oke, next kita ke slide kedua. Oke, baik. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sorry teman-teman, suaraku terdengar? Dengar, Kak, dengar. Ya, oke. Kita ulangi ya untuk slide keduanya. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, aku kembalikan ke MC. Oke, baik Kak Gabriel. Oke, alhamdulillah rangkaian kegiatan kita Skill Up 1 malam ini telah selesai kita laksanakan dengan lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapin kepada Kak Jeriani Lela selaku pemateri yang telah memberikan ilmu dan inspiratif. Dan seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif berpartisipasi, serta para fasil dan founder Data Pendidikan Muda Indonesia. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendorong kita untuk terus berkembang sebagai generasi muda yang cerdas, tangguh, dan berdampak. Saya Rahma Puji Lestari, selaku pembawa acara sekaligus moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap selama memandu jalannya acara. Untuk Kak Jeriani, terima kasih untuk materinya. Oke semuanya, aku izin pamit, mohon maaf sekali lagi. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.